Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Cukup menggembirakan? Nah, hari ini kita akan mempelajari bab tentang evolusi. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari bab mutasi, kita coba review kembali ya. Apa itu mutasi? Nah, mutasi itu adalah perubahan karakter, perubahan gen yang bersifat permanen dan diwariskan kepada keturunannya. Itu mutasi. Lah, dampak dari mutasi ini adalah nanti makhluk itu akan mengalami proses yang disebut dengan evolusi. Makanya bab mutasi itu ditaruh sebelum evolusi. Jadi karena kamu sudah mempelajari mutasi itu apa, hari ini saya akan mempelajari bab evolusi. Ya. Tujuan dari bab evolusi adalah supaya kita bisa mengetahui bahwa makhluk hidup itu secara populasi mengalami suatu perkembangan. Nah, perkembangan itu kemana? Apa perkembangan itu menuju kepada kesempurnaan atau justru menjadi punah? Nah, itu topik di evolusi. Kemudian siswa juga diharapkan nanti memahami apa penyebab evolusi itu. Terus bagaimana penyebab itu bisa mengantarkan populasi itu menuju pada perkembangan yang lebih sempurna. Oke, kita mulai dengan evolusi dulu ya. Evolusi itu secara definisi punya arti perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi, evolusi itu apa? Perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Itu disebut evolusi. Para ahli memberikan satu kesimpulan, evolusi itu ada dua macam. Yang pertama adalah evolusi secara progresif. Yang kedua, evolusi secara regresif. Apa bedanya? Evolusi secara progresif itu adalah evolusi di mana populasi itu berkembang menuju pada kesempurnaan. Jadi pelan-pelan merangkak-rangkak menuju kepada kesempurnaan. Itu disebut evolusi secara progresif. Nah, sebaliknya yang regresif itu perkembangan suatu populasi makhluk hidup justru menuju pada kepunahannya. Itu disebut regresif. Di dunia ini ada dua macam evolusi seperti itu. Nah, para ahli juga punya pendapat secara umum evolusi itu ada dua kubu pada para ahli itu ya. Ada kubunya Lamarck, ada kubunya Darwin, ada dua. Nah, biasanya kita memberikan contoh evolusi itu yang terjadi pada jerapah. Nah, tadi kita sudah menyebutkan nama evolusi itu ada kubunya Lamarck, ada kubunya Darwin. Nah, begitu. Kita coba cek yang pertama, evolusi menurut via Lamarck ya. Lamarck ini seorang ahli yang kemudian mempelajari evolusi, terus dia bikin teori. Di mana kita kenal teorinya Lamarck itu disebut teori use and disuse atau teori adaptasi. Jadi maksudnya adalah bahwa evolusi atau perubahan pada populasi makhluk hidup itu terjadi akibat adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, itu menurut Lamarck. Jadi, evolusi itu apa? Menurut Lamarck, evolusi adalah perubahan pada populasi makhluk hidup terjadi akibat makhluk tadi itu beradaptasi dengan lingkungannya. Hasil adaptasi adalah perubahan. Nah, perubahan ini menurut Lamarck diwariskan kepada keturunannya. Jadi, misalkan begini, menurut Lamarck, jerapah itu dulu nenek moyangnya itu berleher pendek. Kemudian karena dia itu menggemari, menyukai daun-daun yang enak ya, di pohon-pohon yang lebih tinggi, maka jerapah ini mencoba menjulurkan lehernya. Pelan tapi pasti. Menjulur sekali, dua kali, tiga kali. Lama-lama modot, bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini kemudian diwariskan pada keturunannya. Sehingga dari generasi ke generasi, jerapah ini lehernya semakin panjang.
Sampai kita lihat sekarang ini semua jerapah di dunia ini lehernya panjang semuanya. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan pola pikirnya Lamarck, asal usulnya jerapah berleher panjang ini apa? Dari nenek moyang jerapah dulu yang berleher pendek. Lah kok bisa jadi panjang? Itu beradaptasi dia, pelan-pelan tapi pasti. Kemudian hasil adaptasinya ini, hasil perubahannya ini diwariskan pada keturunannya. Itu konsep yang ditawarkan oleh Lamarck. Disebut teori adaptasi. Jadi maksudnya perubahan pada populasi ya, akibat adaptasi terhadap lingkungan tuh diwariskan. Terus yang kedua, tadi kita juga dengar bahwa evolusi itu juga ada kubu dari pihak Darwin. Darwin ini tokoh yang luar biasa. Menurut Michael Hirshhart yang mengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dia menempatkan Darwin pada urutan ke-16 setelah Nabi Musa, sebelum Kaisar Qin Shi Huang dari Cina. Di mana kita bisa baca buku itu, di situ dituliskan bahwa Nabi Muhammad itu urutan nomor 1. Darwin ini nomor 16. Sementara berikutnya sampai 100. Nah, kita bisa melihat betapa kuatnya pengaruh Darwin pada perkembangan umat manusia lewat teori evolusinya. Nah, sekarang kita coba ya. Menurut Darwin, evolusi itu terjadi melalui seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Seleksi alam adalah seleksi pemilihan. Alam itu lingkungan. Jadi maksudnya Darwin, seleksi alam itu adalah alam ini melakukan proses seleksi, memilih siapa-siapa yang berhak hidup terus, siapa-siapa yang tidak layak hidup sehingga harus musnah. Yang hidup terus itu nanti akan menjalani evolusi secara progresif, terus berkembang. Sementara yang tidak layak hidup menurut lingkungan, menurut alam, dia akan mengalami evolusi secara regresif, akan menjadi punah. Kita ambil contoh yang sama pada kasusnya Lamarck tadi ya. Tadi Lamarck menggunakan contoh apa? Jerapah. Jerapah itu menurut Lamarck dulu nenek moyangnya cuma satu macam, yaitu berleher pendek ya. Kemudian lewat proses adaptasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama, itu berubah menjadi jerapah berleher panjang. Ini teori ya, pendapatnya Pak Lamarck. Kita cek pendapatnya Darwin. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bukan satu macam ya, tapi ada beberapa. Gampangannya ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi bervariasi. Bahkan mungkin ada yang setengah pendek, setengah panjang, seperempat pendek, seperempat panjang. Jadi bervariasi sekali. Nah, kemudian terjadilah proses seleksi alam. Nah, katakanlah ada jenis makanan yang hanya cocok untuk jerapah yang berleher panjang aja. Maka akibatnya ini alam kemudian menyeleksi ya, siapa-siapa yang layak untuk terus progresif ya. Sebaliknya yang tidak layak akan mengalami kepunahan. Maka kemudian terjadilah proses seleksi, jerapah yang berleher pendek minggir, musnah. Jerapah yang berleher panjang tetap bertahan sampai sekarang. Apa proses evolusi ini berakhir dengan terbentuknya jerapah berleher panjang ini? Kita nggak tahu juga ya. Apakah ini sudah selesai apa belum? Karena ini terus berkembang ya. Nah, tampaknya para ahli ini cenderung sebagian besar itu memilih atau lebih cocok dengan konsepnya Darwin. Karena konsep ini kemudian bisa diaplikasikan pada seluruh bidang-bidang ya. Misalkan begini, bahwa variasi itu sebuah keharusan. Jadi semua makhluk di dunia ini bervariasi, beraneka ragam. Mungkin dari faktor jenis kelamin, ada laki ada perempuan. Mungkin dari segi warna kulit,
mungkin dari segi bentuk tubuh, bentuk rambut, bentuk hidung, sampai pada bentuk leher jerapah. Itu suatu keniscayaan. Jadi alam ini seperti itu. Jadi bervariasi, keanekaragaman. Nah, untuk tetap bisa bertahan, maka ada mekanisme atau cara gimana, yaitu melalui seleksi alam. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian gimana kita tahu bahwa di alam ini ada evolusi? Para ahli bersepakat bahwa di alam ini banyak petunjuk yang bisa membuktikan adanya mekanisme evolusi. Ada beberapa. Menurut buku yang kita pelajari ini, para ahli sudah membuat satu daftar. Salah satu petunjuk evolusi itu adalah ditemukannya fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa makhluk hidup zaman dulu yang sudah menjadi batu. Itu fosil. Jadi fosil itu adalah sisa berarti ya. Jadi bukan utuh, sisa makhluk hidup zaman dulu yang sudah menjadi batu. Kalau menjadi batu ada di mana? Ada di lapisan batuan bumi. Nah, apa semua makhluk hidup itu kalau mati menjadi fosil? Tidak. Untuk menjadi fosil prosesnya cukup rumit ya. Jadi alam ini akan bekerja secara mekanik maupun fisik maupun kimia untuk menjadikan makhluk yang mati itu menjadi sebuah fosil. Sebagian besar justru makhluk mati itu terurai, tidak menjadi fosil. Ada faktor-faktor tertentu yang mendukung terbentuknya sebuah fosil. Nah, jadi fosil itu adalah sisa makhluk hidup zaman dulu yang sudah menjadi batu. Itu oleh para ahli dipakai sebagai petunjuk atau sebagai bukti adanya evolusi. Nah, para ahli kemudian mendapatkan setelah berburu ke seluruh penjuru dunia, mereka mendapatkan ada satu fosil dari kelompok hewan vertebrata itu yang cukup lengkap serinya, yaitu fosilnya kuda. Jadi menurut para ahli, kuda itu proses evolusinya bisa direkonstruksi dari penemuan fosilnya. Darwin menggunakan penemuan fosil ini untuk mendukung teorinya. Nah, kebetulan ada seorang ahli namanya Alfred Wallace itu, dia ahli geologi, ahli batuan tanah. Menurut dia, lapisan batuan bumi ini dibagi menjadi beberapa lapis, 5. Di mana lapisan yang paling bawah itu menurut mereka itu yang paling tua. Lapisan yang atas itu paling muda. Nah, lapisan batuan bumi ini ada 5 lapisan menurut perkembangannya. Nah, para ahli sudah menemukan fosil di tiap-tiap lapisan batuan bumi yang 5 tadi. Jadi di lapisan pertama itu ditemukan fosil ini, di lapisan kedua fosil ini, lapisan ketiga fosil ini, sampai lapisan yang terakhir, lapisan yang ke-5. Nah, kemudian oleh para ahli, fosil itu dikumpulkan, direkonstruksi, dicoba diurutkan ya. Ini fosil kuda yang paling tua, namanya Eohippus. Kuda paling tua ini menurut rekonstruksinya para ahli, dia itu sebesar 40 cm, kira-kira sebesar serigala. Jadi kuda, nenek moyang kuda itu menurut rekonstruksi fosil para ahli itu hanya 40 cm. Ukuran itu mungkin cocok untuk serigala ya, 40 cm, berkaki 4 ya tentunya, dan masing-masing punya 5 jari. Jadi kuda pertama, Eohippus atau Hyracotherium itu ukuran tubuhnya, tinggi badannya tertinggi itu 40 cm, sebesar serigala. Dan jari kakinya masing-masing pada kaki itu 5. Nah itu. Kemudian kuda berikutnya ukurannya bertambah tinggi, 50-60 cm.
Jumlah jarinya pada masing-masing kaki berkurang. Yang semula nenek moyangnya berjari 5, ini berkurang menjadi berjari 4. Pada berikutnya lagi disusun lagi ternyata berkaki 3, sampai pada kuda yang terakhir yaitu Equus caballus. Itu kuda tingginya itu 160 cm. Ya mungkin seperti kuda zaman sekarang. Nah, tingginya 160 cm. Berapa jumlah jari pada masing-masing kakinya? Tinggal 1. Nah, dengan rekonstruksi seperti ini, setelah direkonstruksi ya disusun ulang, dibuatkan lukisan gambar ya, sehingga terbentuklah suatu diagram ya, suatu gambar urut ya. Kuda pertama, kuda berikutnya itu sampai menjadi kuda sekarang itu orang bisa melihat bahwa oh berarti ini ada suatu perubahan dari segi fisiknya. Yang semula tingginya hanya 40 cm berkembang sekian lama, sekian juta tahun menjadi 160 cm. Jumlah jari yang dulu yang ada pada nenek moyangnya itu cuma 5, sekarang menjadi tinggal 1. Nah, dengan bukti ini para ahli mencoba ngajari kita, itulah evolusi. Salah satu contoh dari kelompok hewan vertebrata, yaitu kuda. Jadi itu evolusi yang terjadi dibuktikan dengan bantuan fosil. 1. Terus yang kedua ada lagi bukti evolusi dari ini. Perkembangan embrio yang disebut dengan perbandingan embrio, yang disebut dengan embriologi perbandingan. Semua makhluk ya di kelompok vertebrata, entah itu Pisces, entah itu amfibi, reptil, aves, bahkan mamalia, itu punya bentuk perkembangan embrio yang sama semuanya. Seperti yang kita pelajari di kelas 11 kemarin, bahwa sigot untuk tumbuh jadi embrio itu kan butuh tahapan ya. Masih ingat tahapannya ya? Ada 3. Tahapan morula, blastula, gastrula. Nah, pada semua makhluk kelompok vertebrata ini tahapan itu sama. Jadi ikan itu akan mengalami perkembangan sigot, morula, blastula, gastrula. Kemudian reptil itu juga begitu. Ada tahapan morula, blastula, gastrula. Mamalia pun sama. Nah, apa hikmah di balik ini? Para ahli mencoba menyimpulkan bahwa kalau ada persamaan ya pada perkembangan embrio ini, tentunya persamaan ini tidak sekedar persamaan ya, pasti ada artinya. Apa artinya? Kalau kita punya kesamaan, misalkan kalian dengan seseorang punya persamaan, mungkin persamaan golongan darah, persamaan warna kulit, persamaan bentuk wajah, persamaan dari segi karakter. Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari bukti-bukti persamaan ini adalah bahwa kesamaan itu menunjukkan adanya kekerabatan. Jadi kesamaan itu menunjukkan adanya kekerabatan. Jadi kalau kita terapkan pada kelompok hewan vertebrata, tentunya kita bisa menyimpulkan ya bahwa ikan, Pisces, amfibi, reptil, aves, sampai mamalia ini punya kekerabatan. Artinya kemungkinan mereka ini berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi para ahli menduga kuat adanya persamaan ini menunjukkan ya atau menggiring kita untuk menyimpulkan bahwa mereka ini punya nenek moyang yang sama. Lah kok kemudian menjadi berbeda-beda? Ada yang menjadi Pisces, ada yang menjadi amfibi, reptil. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan proses atau peristiwa evolusi. Perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Sampai makhluknya sendiri itu tidak merasa dia berubah. Yang tahu itu
para ahli yang ngamati. Itulah yang disebut dengan evolusi. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa menurut Darwin, evolusi itu terjadi melalui seleksi alam. Begitu. Nah, seleksi alam ini bekerjanya pada apa? Tentunya namanya seleksi, pemilihan, itu harus ada yang dipilih. Nah, yang dipilih ini harus dalam bentuk bervariasi, beraneka ragam. Makanya teori seleksi alam itu mengharuskan adanya variasi dalam suatu populasi. Nah, kalian di kelas ini kan bervariasi. Dari segi mungkin tinggi badan, bervariasi. Dari segi warna kulit, bervariasi. Bahkan dari segi mentalitas, kecerdasan pun kalian bervariasi. Ono sing biasa-biasa aja, ono sing lebih pinter, ono sing sangat pinter. Nah, itu bervariasi. Kemudian kalian yang kelas 12 ini akan menjalani proses seleksi alam. Gampangannya begitu, miniaturnya ya. Proses seleksi alam ini katakanlah SBMPTN. Jadi anak-anak ini akan menjalani proses seleksi alam melalui jalur SBMPTN, dites. Sing lolos dari seleksi alam siapa? Apa siswa yang bodoh? Apa siswa yang pinter? Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi alam ini bervariasi. Terus ada mekanisme seleksi alam. Melalui seleksi alam itulah evolusi berlangsung. Sampai kapan ini? Sampai habisnya kehidupan ini. Jadi evolusi itu berlangsung terus sampai habisnya kehidupan di muka. Selama ada kehidupan di muka bumi ini, evolusi yang dikenal dengan proses perubahan pada makhluk hidup melalui jalur seleksi alam akan terus berlangsung. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terpicu ya ke depan untuk menggali lebih dalam lagi evolusi itu sampai seberapa jauh itu bisa kita kembangkan, sampai seberapa dalam itu bisa kita lalui. Nah, itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.